Selamat pagi saudara-saudari sedharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi hari ini saya Chandra dan rekan saya Pratsna Dewi. Kami berdua akan memimpin kebaktian pembacaan parita dalam bahasa Pali. Marilah kita mulai puja bakti pagi hari ini. Umat Buddha dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bhagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawa. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud.
Arahang sama sambuddho bhagava Buddham bhagavanta abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranam gacchami. Dutiyampi Buddha saranam gacchami. Dutiyampi Dhammang saranam gacchami. Dutiyampi Sangha saranam gacchami. Tata
Tatiampi Buddha saranang gacchami. Tatiampi Dhammang saranang gacchami. Tatiampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus. Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar. Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pembelian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusana
damo sanditiko akaliko ehipasiko panaiko pasatam weditabo winyuhiti supatipano bhagavato sawaka sanggo ujupatipano bhagavato sawaka sanggo nayapatipano bhagavato sawaka sanggo samicipatipano bhagavato sawaka sanggo yadidam catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anutara punya kita lokasati. Karania Metta Sutta halaman 29. Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita membaca sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Ini yang harus dikerjakan oleh dia yang terampil dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, harus mampu, jujur, sungguh jujur, ikhlas, lemah lembut, tiada sombong. Merasa puas dan mudah dilayani, tidak sibuk berlebihan dan hidup sederhana, tenang indranya dan waskita, rendah hati, tidak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan barang sekecil apapun yang dapat dicela oleh orang bijaksana. Semoga kita bahagia dan sentosa, semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga yang bergerak dan tidak bergerak, tanpa kecuali yang panjang atau gemuk, yang sedang, pendek, kecil atau besar, yang terlihat atau yang tak terlihat, yang jauh atau yang dekat, yang telah lahir atau yang akan dilahirkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Tidak menipu orang lain, tidak menghina siapa saja, di mana saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk, cinta kasih dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Cinta kasih ke segenap alam semesta, dalam pikiran dipancarkan tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa kebencian dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selama tiada lelap, dia tekun mengembangkan perhatian penuh kesadaran ini, yang disebut kediaman luhur. Tidak tergelincir pada pandangan yang salah, dengan sila dan pandangan yang sempurna. Setelah melepaskan kemelekatan nafsu indera, dia tidak akan pernah kembali lagi ke dalam rahim. Karania mata kusalena ya
pantang-santang pada abisa meja sako wujud sesujuja suwako jasa mudu anatimani santu sako subaroja apa kico salahu kauti santiriyo nipakosa apa kabo kulesu ananu gido na cekura sama care kinci yena winyu pare upawadeyu sukino wakenino hontu sabe satta bawantu sukitata yeke cipana butati tasawa tawarawa anawa sesa digawaye mahantawa majima rasaka anukatula ditawaye wadita ye cedure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabe satta bawantu sukitata naparo paramiku beta nati maneta kata cina kinci biarosanya patigasanya nanya manya sadu kami ceya mata yata niyam putam ayu saheka putamanu-rake ewampi sababutesu manasambawaye aparimana metanca sabalokasmi manasambawaye aparimana udado setirianca asam badam awera asapatam titancara nisi nyowa saya nowa yawa
rasa wigata mido eta satin aditeya Brahma meta wihara idamahu ditinca anupagama silawa dasanena sampano kamesu wineya geda nahi jatu gabaseya punaretiti samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, biarkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, biarkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah. Sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau biarkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar.
Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, masih hidup, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Setelah akhir dari sesi meditasi duduk kita,
Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Selanjutnya, Dhammadesana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasika Dr. Gigi Venita. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Beliau seorang ibu dari 3 anak remaja, berprofesi sebagai dokter gigi dan berpraktek di Ceci. Tahun ini genap 10 tahun sebagai pandita dari Budayana. Beliau menyukai baca dan traveling, namun yang paling disukai adalah bermeditasi, karena dalam meditasi dapat melihat ke dalam batin dan mendapatkan banyak penyadaran dan terutama melihat Dhamma. Kepada Upasika Dr. Gigi Venita kami persilakan. Baik, terima kasih pemimpin kebaktian yang sudah memberikan waktu kepada saya. Ya, selamat pagi semuanya. Maaf saya buka masker aja boleh ya? Boleh ya, oke. Soalnya ngantar biar jelas ya. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Kabar baik semuanya yang di sana juga. Iya, sangat berbahagia sekali bisa menjumpai Anda semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sahaya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya. Baik. Pagi ini saya akan membawakan topik berjudul Your True Blind Spot ya. Coba kita buka dulu ya. Buka dulu. Oke. Ya. Kalau bicara tentang blind spot. Bicara tentang blind spot, mungkin Anda berpikir blind spot apa ya? Blind spot itu apa ya? Nah, blind spot, istilah blind spot mungkin bapak-bapak lebih kenal ya. Nah, kalau kita lagi nyetir itu ada blind spot ya, artinya satu area yang tidak bisa terlihat walaupun dengan spion ya. Nah, itu titik buta ya gitu utamanya ya. Nah, tapi blind spot juga bisa berarti yang lain ya, tuh. Ya, coba dibuka lagi. Lanjut, ya kita tidak tahu apa yang tidak kita tahu sampai kita tahu. Artinya sebenarnya ada satu hal dalam diri kita ya, yang sebenarnya kita tuh tidak tahu ya, tidak tahu ataupun tidak menyadari ya. Tapi orang-orang di sekitar kita ya bisa menyadari, bisa mengetahui, tapi kita sendiri tidak tahu ya gitu kan. Nah, kenapa bisa kita tidak tahu? Itu karena sebenarnya kita tuh dikelabui ya oleh pikiran kita. Nanti saya kasih beberapa contoh ya. Ya, oke, coba lanjut. Ya, pikiran tuh telah memperdayai kita sebetulnya ya. Bisa dijelaskan dengan Dhamma. Nah, kenapa saya membawakan topik ini ya? Karena sebenarnya pikiran memperdayai kita itu bisa membawa kita masalah ya, banyak masalah sehari-hari. Nah, kita ingat aja, kita tuh bisa bahagia apa? Karena pikiran. Bahagia tuh karena pikiran loh, bukan karena ada minuman gitu kan, ada kue, bukan. Tapi itu karena pikiran ya. Nah, gimana misalnya ada kue atau ada minuman, ada kopi, tapi saya tidak suka kopi ini ya gitu kan. Ya, otomatis timbul perasaan tidak suka ya. Otomatis nggak jadi bahagia ya. Jadi sebenarnya membuat bahagia, membuat sedih itu bukan barang-barangnya tapi pikiran kita ya. Nah, jadi kita bisa sedih, kita bisa bermuram durja, marah, kesel, itu juga karena pikiran kita. Ya, jadi yang jadi problem itu adalah pikiran kita. Ya, the problem comes out of our mind ya, seperti itu. Bukan dari benda-benda ataupun orang-orang di sekitar kita. Ya, saya kasih contoh deh. Misalnya kita lagi jalan ya.
Nah, kita lagi jalan, tahu-tahu ada satu orang pria ya, sedang menuju ke arah kita. Terus orang-orang bilang, ini bapak ini mau ketemu kamu loh. Nah, bapak ini lagi berjalan ke arah kalian gitu ya. Nah, yang di pikiran kita timbulnya apa? Satu orang tidak dikenal ya berjalan ke arah kita ya. Yang timbul apa? Kecemasan ya sebetulnya. Pertama bertanya-tanya, siapa ya ini? Ini siapa ya, saya nggak kenal ya gitu ya. Nah, timbullah kecemasan ya, timbullah kegelisahan, timbullah ini siapa ya? Jangan-jangan ini orang mau tagih hutang, jangan-jangan ini orang mau tipu saya ya. Nah, timbul seperti itu ya. Tapi seandainya ada yang mengatakan pada Anda, oh ini orang adalah orang terkaya Indonesia. Nah, begitu dikasih tahu gitu, seketika pikiran Anda berubah ya. Dalam 1 detik pikiran Anda langsung berubah ya. Anda langsung berpikir, wah, orang terkaya Indonesia mau ketemu saya ya. Artinya, wah, mungkin mau kerjasama dengan saya, mau kerjasama bisnis dengan saya, atau mungkin mau kasih saya jadi manajer, direktur di perusahaan dia ya, atau mau kasih mungkin dana ya, mungkin mau kasih dana buat wihara ini ya. Seketika Anda jadi berubah ya. Itu jadi permainan pikiran ya, itu ya. Itu satu contoh ya. Contoh lain ya, saya kasih cuma sini slide-nya, nggak di sini ya. Ada satu penelitian ya, ini di luar negeri penelitiannya ya. Jadi pada penelitian ini responden tahu ya, responden orang yang menjadikan objek penelitiannya, mereka tuh semua dikasih air minum ya. Tapi air minum itu dikasih label ya, kalau ini kan aqua ya, ini aqua ya, dikasih label mengandung kafein ya. Kalau ini kan aqua ya, dikasih label mengandung kafein. Nah, Anda tahu kalau kafein gimana efeknya? Membuat kita tuh seger ya, kayak kerating daeng, membuat bersemangat ya, bersemangat. Nah, semuanya dikasih minuman ini kan isinya kafein ya. Nah, setelah minum ya, dilakukan tes lah ya, berbagai tes kepada responden ya. Nah, dan ternyata ditemukan bahwa pada hampir semua responden ini mengalami kenaikan tekanan darah. Nah, mengalami kenaikan tekanan darah. Padahal sebetulnya minuman itu tidak ada kafein, sebetulnya tidak ada. Jadi dia tuh hanya air putih biasa, cuma dikasih label minuman berkafein. Nah, jadi itu udah apa? Itu udah mainin mindset orang sebetulnya, mainin mindset orang ya. Sering nggak kita ngalamin seperti itu? Sering pasti, ya. Sering juga kita ngalamin seperti itu, ya. Baik itu kue, misalnya udah tulis dulu ya. Ini kue ini agak sedikit pahit. Nah, kita langsung berpikir, waduh, sepahit apa ya? Kita mungkin menghindari bagi yang nggak suka yang makanan yang pahit ya. Itu udah mainin pikiran kita. Ya, maka tadi di sini saya tulis pikiran itu bisa memperdaya kita, ya. Pikiran itu bisa memperdaya kita, ya. Nah, itu saya kasih 2 contoh ya. Satu contoh lagi saya kasih ya. Satu contoh ini tentang pemeriksaan laboratorium. Ya, ini juga kejadian nyata loh, ya. Cuma bukan di Indonesia ya, kejadian nyata. Ceritanya ada 2 orang ya, saya sebut aja si A ya dan si B ya. Nah, si A dan si B ini dua-duanya pemeriksaan laboratorium ya. Dua-duanya pemeriksaan laboratorium ya. Nah, pada si A itu pas hasil udah keluar ya, tertulis bahwa ya dia punya cancer ya. Ternyata dia tuh ditemukan dia punya cancer. Nah, pada si B ya nggak ditemukan apa-apa, dinyatakan sehat. Nah, terus pada si A karena ada cancer ya, disebutkan bahwa dia hanya punya waktu hidup 3 bulan saja. Ya, 3 bulan. Waktu hidup 3 bulan saja.
ya. Pada si B ya jelas nggak ada dong ya, karena sehat ya. Nah kemudian waktu berjalan dan ternyata si A betulan meninggal ya, 3 bulan itu meninggal ya, sesuai dengan hasil lab tadi. Nah setelah itu diketemukan bahwa ternyata ini kedua hasil orang ini, si A dan si B ini ternyata tertukar. Ya ini kejadian nyata ini ya, kejadian tapi di luar negeri ya. Kalau di sini udah bisa jadi ribut ya, ya bisa ada tuntutan ya. Nah ternyata itu hasilnya itu tertukar ya. Jadi sebetulnya yang punya cancer itu adalah si B yang punya cancer. Nah si A ternyata tuh sehat. Nah tapi kalau kita lihat kok si A jadi meninggal. Nah karena apa? Pikiran ya. Begitu dinyatakan cancer, orang langsung down ya, orang langsung pikir kok saya itu pertama tidak terima, akhirnya terima tapi dengan ya kesedihan lah, kemarahan, berpikir aduh saya waktunya nggak lama, akhirnya semua pikiran itu negatif ya, akhirnya mendorong beneran meninggal. Ya gitu ya. Pernah nggak Anda di sini punya teman atau saudara mungkin ya yang punya cancer tapi jangka waktu hidupnya kok lama ya gitu? Ada ya pasti ya. Saya juga pernah ketemu dan kalau kita perhatikan ya, orang-orang itu sebenarnya mereka tuh punya sikap hidup yang positif banget ya. Sikap udah positif, punya semangat ya. Kalau saya ketemu, saya lihat ini orang, dia bilang dia cancer ya beberapa kali ya. Dia bilang saya sebenarnya cancer tiroid loh dok. Tapi saya kaget lihat orangnya kok biasa-biasa aja seperti anda semua di sini ya. Ya smile aja, happy aja, kayak biasa-biasa aja, tapi ternyata cancer tiroid loh. Ya banyak lagi saya ketemu seperti itu. Nah itu sebenarnya semua itu yang bisa sebenarnya membawa hidupnya itu bisa ya lebih lama. Maka kita lihat kok ada yang bisa lama ya, kok ada yang nggak lama, akhirnya meninggal karena sudah down ya. Jadi itu saya kasih 3 contoh ya, kenapa pikiran itu sebenarnya pengaruhin kita banget ya. Nah kenapa saya kasih contoh ini, karena sebenarnya kita ini semuanya umat Buddha, kita kan sudah belajar Dharma ya. Nah tujuan kita itu adalah Nibbana ya. Jadi tujuan tertinggi umat Buddha adalah Nibbana ya. Nah tapi untuk bisa mencapai ke sana, kita itu mesti penyadaran dulu sedikit demi sedikit ya, nggak langsung ke sana, penyadaran dulu sedikit demi sedikit, dan terutama penyadaran bahwa sebenarnya banyak dalam keadaan sehari-hari itu pikiran itu sudah memperdayai diri kita, menipu kita ya. Jadi pikiran itu seperti tukang sulap sebetulnya ya, dia menipu kita ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Nah ini penjelasan secara Buddhis ya, Paticcasamuppada. Jadi Buddha tuh bisa jelasin kenapa ya kita kenapa bisa pikirannya menipu kita ya. Nah ya saya jelasin ya. Nah berdasarkan ketidaktahuan itu awija ya, muncullah bentuk-bentuk mental di pikiran ya. Kita ambil contoh tadi yang kita lihat, satu orang mau datang ke arah kita ya, satu orang yang tidak kita kenal datang ke arah kita ya. Nah kita belum apa-apa udah, ini persepsi dunia ini udah mempersepsikan orang tersebut ya. Nah, mempersepsikan dan di sini melihat gambaran dan memberi nama pada gambaran. Jadi kita ambil persepsi, oh ini orang asing ya, orang saya tidak kenal ya, orang saya tidak kenal, itu udah kasih nama dan gambaran, nama pada gambaran tersebut ya. Selanjutnya kita tambahkan persepsi yang diterima oleh indera. Nah, yang diterima oleh indera. Jadi kita lihat dengan indera kita, dengan mata kita ya, telinga kita ya, yang dengar dari Allah, ini ada orang yang mau ketemu kita. Kita lihat ini siapa ya? Nah, itu indera kita menangkap persepsi tersebut ya. Dan selanjutnya ya, berdasarkan persepsi yang diterima oleh indera kita kita menciptakan cerita mengenai dunia. Ya, jadi kita itu tambahin sendiri persepsinya itu, dan berdasarkan persepsinya kita ciptain cerita. Nah, jadi kalau kita kan sudah punya pengalaman ya,
misalnya ada dengar dari orang, oh ini ada penipuan dengan orang-orang asing yang orang tidak dikenal menipu, sehingga persepsi tersebut yang sudah kita terima itu kita tambahkan ya ke dalam apa yang kita lihat. Ya, sehingga kita ciptain cerita. Nah, ciptain cerita, wah ini orang mau nipu saya, atau orang ini mau, tadi saya bilang, nagih hutang dan sebagainya yang negatif. Belum apa-apa sudah berpikir begitu ya. Dan selanjutnya lanjut. Nah, berdasarkan cerita yang kita terima, kita mendapatkan perasaan atau senang atau tidak senang ataupun netral ya. Nah, jadi berdasarkan tadi cerita yang kita bikin ya, itu sebenarnya cerita itu kita bikin sendiri loh. Sebenarnya itu nggak ada ya. Nah, sebenarnya ternyata orang itu tadi orang yang terkaya Indonesia. Ya, tapi kita tuh belum apa-apa sudah mikir, wah ini nggak beres nih pas ini siapa nih saya nggak kenal. Nah, Bapak udah menciptakan cerita sendiri ya. Nah, kita itu langsung muncul nggak senang, ya nggak senang. Dan berdasarkan perasaan nggak senang tadi muncul reaksi emosional, baik itu suka, tidak suka ataupun netral ya. Jadi dari nggak senang timbul not like, I don't like this. Ya, sudah reject. Ya. Kemudian dari situ kita mempersonalisasi semua pengalaman yang bersifat non personal. Jadi sebetulnya itu orang tadi adalah di luar diri kita, sama dengan makanan ya, makanan tadi yang minuman yang tadi yang ditulis mengandung kafein itu sebenarnya hanyalah sebuah minuman ya, tapi sudah dipersonalisasi. Ya, menjadi wah ini orang ada apa ya dengan saya, dipersonalisasi. Nah, dan kita menciptakan sebuah identitas. Nah, dari situlah munculnya misalnya musuh saya ya. Nah, ini orang yang saya tidak sukai, itu semuanya muncul dari situ, karena semuanya itu hanya sesuatu yang dipersonalisasi ya, sesuatu yang dipersonalisasi. Sebenarnya tidak ada. Misalnya saya ambil contoh ya, biar jelas. Contohnya kecoa ya, kecoa di sini pasti ada yang nggak suka kecoa ya. Nah, kecoa itu kalau kita lihat mungkin kita pikir ini suatu yang menjijikkan ya, dan orang bisa lari ya. Tapi ada nggak orang yang nggak personalisasi, orang yang nggak takut? Ada ya. Dengan tenang orang itu bisa pakai sapu atau pakai kertas, terus kecoanya diambil terus dibuang. Nah, kita lihat bagaimana orang menyikapi kedua hal yang sama aja bisa berbeda karena kita tuh terlalu mempersonalisasi. Apa-apa dianggap sebuah bagian dari diri kita. Nah, termasuk bos kita lah, oh ini bosnya galak ini, jadi saya nggak suka bos ini. Tapi mungkin teman sekerja kita bisa memandang dengan cara lain, oh bosnya galak, mungkin dia adalah orang yang disiplin, jadi saya bisa belajar dari orang seperti ini. Karena kalau dianya nggak disiplin, nggak kita lihat kerja keras, galak, saya nggak bisa belajar sesuatu dari dia. Nah, itu personalisasi ya. Jadi muncul suka atau tidak suka itu bisa dijelaskan secara dharma ya. Nah, coba kita lanjut. Nah, ini ya, karena kita masuk ke sini ya. Nah, apakah kamu menilik terlalu banyak tentang dirimu dalam orang lain dan menilik terlalu sedikit tentang orang lain dalam orang lain itu juga? Maksudnya gimana? Coba lihat, lanjut ke slide berikutnya. Next. Nah, ini ya. Nah, ini lagi-lagi ya, perbedaan persepsi tadi saya bilangnya. Kita terlalu personalisasi segala macam hal terlalu personalisasi sebagai ini milikku, ini bukan milikku, ini saya suka, saya cinta, ini yang ini saya nggak suka, ini saya benci, ini musuh saya dan sebagainya ya. Nah, karena sebenarnya itu masalah persepsi ya, mempersepsikan ditambah dengan apa yang ada di pikiran kita. Kita lihat ini angka ya. Angka ini ya, dalam sisi orang lain bisa dianggap sebagai angka 6 ya, 6 gitu ya. Tapi dalam sisi orang lain bisa dianggap sebagai angka 9 ya. Itu karena cara pandang, sisi pandang yang berbeda, cara pandang yang berbeda ya.
Nah, tapi ya orang-orang selalu mengatakan bahwa sebetulnya saya yang benar. Ya, kalau ada 6 dan ada angka seperti ini, orang yang di sisi sebelah sini pasti bersikeras terus bilangnya itu 6 kok, orang itu 6 kok, orang saya lihatnya 6. Nah, ya, jadi tulisannya just because you're right doesn't mean I'm wrong. You just haven't seen life from my position. Gitu ya. Jadi betapa banyak sebenarnya dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terjadi apa karena beda persepsi. Terjadi ribut. Ya, makanya kenapa saya bawain topik ini supaya kita tuh semua sadar bahwa itu sebenarnya 6 dan 9 itu hanya permainan pikiran kita. Permainan pikiran kita aja yang membuat kita itu melihat itu dengan persepsi yang berbeda. Kenapa persepsi yang berbeda? Karena kita tuh selalu apa-apa judge, ya, judge. Apa-apa semua sudah ditambahkan dulu dari pengalaman kita, dari indera kita, ya. Semuanya sudah ditambahkan dulu sehingga jadilah itu, ya, itu bos itu galak, yang itu bilang oh bos itu baik. Nah, beda-beda. Ya, gitu ya. Nah, banyak contoh seperti ini. Misalnya ya, saya ambil contoh pembantu saya ya. Nah, pembantu saya tuh dia pernah kerja di orang lain ya. Pernah kerja di orang lain, dia bilang, Ci, dia bilang gitu, saya dulu kerja di situ ya, Ci itu ya. Kalau nyuci nih, dia bilang itu, nyuci yang baju putih pakai deterjen ini ya, yang baju berwarna pakai ini, terus bersihnya mesti gimana sampai busanya hilang gitu kan, gitu. Kalau kita pikir benar apa tidak? Kalau di saya sih nggak begitu, campur-campur aja satu deterjen gitu ya. Tapi kalau dipikir benar saya apa benar dia? Sebetulnya itu tidak ada yang benar, nggak ada yang benar. Sama dengan ini, kita lihat angka 6, angka ini ada yang pandang sebagai angka 6, tapi ada yang pandang sebagai angka 9 ya. Karena itu masalah beda persepsi. Tapi betapa banyak orang ribut ya. Mertua mantu ribut bisa karena gitu. Satu bilang bubur bayinya masih begini, satu bilang enggak, bubur bayinya masih begini, karena dia mungkin generasi yang lebih muda, lebih milenial, lihatnya di YouTube lah. Yang ini mesti begini, akhirnya jadi ribut ya. Nah, banyak lagi ya, di organisasi juga sama. Oh, bikin acara waisaknya mesti begini, enggak usah yang begini. Akhirnya jadi ribut ya. Terus yang ribut kesel, akhirnya nggak mau ke wihara lagi ya. Banyak itu kayak gitu ya. Padahal itu sebenarnya masalah beda persepsi. Jadi kita tak usah terlalu meributkan hal seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak ada yang benar. Itu tidak ada yang benar, itu hanya masalah perbedaan pandangan. Dan kita selama ini sudah selalu dikelabui oleh pikiran kita. Nah, sebenarnya masalah kalau kita mau menelaah lebih dalam ya, kenapa kita bisa ada orang, oh yang ini yang di ruangan ini ada berapa, 300 orang, tadi saya dikasih tahu panitia 300 orang ya. Lain-lain orang lain. Kalau misalnya ya, saya misalnya mau kita bikin acara waisak yuk untuk di wihara sini. Kalau saya kasih lontarkan ke kalian semua ya, itu pasti 300 orang tuh idenya beda-beda semua. Ya, nggak bakal ada yang sama persis tuh, nggak ada. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau secara dharma itu ada hubungan dengan karma masa lampau loh, ada hubungan. Nah, jadi orang yang suka marah itu juga kita jangan selalu bilang, dia itu jelek suka marah. Enggak, itu sebenarnya dari kehidupan yang lampau. Pemarah juga, pemarah. Walaupun sekarang kita bisa sebenarnya mengatasi, kalau meditasi cinta kasih bisa diatasi, dikendalikan dirinya, sehingga tiap kali mau marah langsung ada remnya gitu ya. Tapi kenapa bisa ada yang orangnya kritis ya, ada yang orangnya pemarah ya, ada yang orangnya tuh penyabar, itu sebenarnya ada hubungannya dengan karma masa lampau loh. Dulunya itu begitu juga. Gitu. Tapi kalau kita nggak sadar, akhirnya kita nggak bisa menyadari kekurangan kita, nggak bisa menyadari blind spot kita tadi. Nah, nggak bisa menyadari, sehingga ya saya memang begini, kamu terima dong saya begini, ya enggak ya. Nah, apa-apa yang jadi kekurangan kita seharusnya bisa kita atasi, bisa kita kendalikan itu ya. Nah, makanya kita juga kita juga jangan suka marah-marah ya. Dikatakan begini sebenarnya ya,
Kalau kita itu sebenarnya jalanin satu kebiasaan ya, nanti lama-lama itu kebiasaan itu menguat itu secara Buddhis gitu. Misalnya Anda itu tadinya nggak suka marah-marah ya, marah-marahnya misalnya setahun cuma 10 kali ya, kadang-kadang marah 10 kali ya. Tapi kalau Anda marah itu jadi menguat. Nah, sehingga tadinya lama 10 kali setahun bisa jadi 10 kali sebulan. Ya, bisa jadi 10 kali sehari. Bisa jadi 10 kali sejam. Ya, menguat. Ya, itu. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang kok karakternya begini, karakter itu sudah merupakan bawaan dari kehidupan yang sebelumnya. Ya, jadi kita jangan terlalu mempermasalahkan kok bikinnya begini, kok bikinnya begitu. Gak usah ya. Anda semua di sini punya pandangan yang berbeda ya, punya cara pikir yang berbeda ya, punya wawasan yang berbeda. Itu semua itu karena masa lampau loh. Dulunya pernah apa? Dulu termasuk orang meditasi. Kok ada meditasi cepat, ada yang meditasinya tuh lama pencapaian, itu juga semuanya karma loh. Dulunya pernah meditasi. Dulunya pernah lahir di negara ini, makanya dia bahasanya kok tiba-tiba dia cepat menguasai bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa apa. Nah, karena pernah lahir negara ini, pernah dulu kehidupan yang lampau, pernah ngomong dengan bahasa ini, gitu. Jadi itu semuanya ada hubungan dengan karma masa lampau, ya. Jadi kita jangan karena masalah itu menjadikan kita itu malah berantem, ya, jadi ribut. Nah, oke. Ya, coba kita lanjut. Nah, ini satu contoh ya, bisa digedein. Nah, ya, percakapan. Nah, orang biasanya begini nih ya. Nah, selalu apa-apa itu menilai ya dari sisi kita. Jadi kita tuh berusaha memahami orang. Ya. Nah, misalnya A dan B ya. A bertanya ya, apa pendapatmu tentang dia ya? Nah, si B menjawab, oh dia itu orang yang ya ini brengsek lah ya, nih brengsek apa jelek lah terserah ya. Nah terus bilang, kamu tampaknya sangat yakin, apa kamu kenal dia dengan baik? Nah sebenarnya nggak kenal ya, kita kan nggak terlalu mengenal loh ya. Nah dari pengalamanku berapa tahun yang lalu. Nah terus A menjawab, mungkin dia kini sudah berubah. Kata B, ya mungkin saja tapi aku tidak tahu. Jadi kamu harusnya bilang dia dulu orang yang brengsek, tapi sekarang aku tidak yakin. Kata B, tepat ya, karena orang tuh berubah ya, setiap detik aja kita tuh berubah loh ya, setiap detik itu kita tuh sudah nggak sama dengan kita 1 detik yang lalu, itu sudah berubah ya. Nah di sini kan juga sering dengan dharma ya. Dulu kalau ditanya saya saat ini dan saya 5 menit lalu sama tidak, dulu rata-rata jawabnya sama. Sebenarnya enggak ya. Kalau bagi Anda yang sudah pernah sering dengan dharma, kita tuh berubah ya, tiap detik aja berubah. Nah ya, bukan cuma secara fisik, mental, pengalaman, batin, semua berubah ya. Nah tapi tepat karena orang-orang berubah, lantas mengapa melekat pada pandangan kaku tentang mereka? Nah ini kita biasanya gitu ya, kita apa-apa tuh sudah judge dulu ya, orang ini nih bawel, orang ini galak, seterusnya nggak mau ketemu ya. Tapi orang-orang tuh berubah, kita berubah, orang-orang juga bisa berubah ya, berubah menjadi lebih baik ya. Oke, baik, coba lanjut. Nah ini juga percakapan yang sering banget deh, kita tuh suka ngomongin orang, oh kamu tuh pemarah lah, kita lupa kita tuh juga punya kejelekan, kita tuh punya blind spot yang kita tidak sadari, tapi sebenarnya ada dalam diri kita ya. Nah ini ya, si A bilang kamu keras kepala katanya, terus si B tetap bersikeras, enggak, saya tidak keras kepala, lihat kan apa yang gue bilang. Terus si B balas ya, biasanya kita kan gini kan, kalau dibilangin jelek nggak mau ya. Nah kamu yang keras kepala, yang terus bersikeras, aku keras kepala. Nah jadi percakapan ini kita lihat apa, sebenarnya dua-duanya juga sama keras kepala ya, tapi orang suka kalau dibilangin gitu tidak mau ya. Kita kalau dibilangin kamu tuh males, enggak, kamu yang males, kamu kayak gini, aku nggak males, nah gitu. Tetap ada bersikeras ya, termasuk tentang marah juga sama, tentang keras kepala
Sama juga, walaupun ya dia ngomongnya juga bersikeras, artinya dia juga keras kepala. Nah, kalau ngomongin bersikeras ya keras kepala. Ya, oke, coba lanjut. Nah, ya, jadi sebetulnya ya ini kita harus ambil dari kutipan buku ya. Kita harus menyadari bahwa kita tak perlu melakukan sesuatu lagi karena kita sudah menderita karena ilusi pikiran kita. Nah, menderita enggak? Menderita loh. Sebenarnya sejak kita kecil ya, kecil sampai umur segini banyak loh kita tuh udah menderita karena pikiran kita. Banyak. Karena tipuan pikiran ini membuat kita itu menderita. Ya, termasuk dari guru ya. Dari guru waktu kita kecil gurunya bilang, "Kamu ini ya A misalnya si A. Kamu ini A ya. Kamu ini anak yang malas loh." Nah, padahal benar gak dia anak malas? Belum tentu ya. Mungkin dia anak yang pintar ya. Kalau anak pintar biasanya lihat yang di papan itu dia udah ngerti. Akhirnya dia jadinya coret-coret, malah gambar-gambar ya. Karena dia merasa yang di sini gue udah ngerti, ngapain lagi gue mau dengerin yang ini. Ya, karena gue udah ngerti. Akhirnya gurunya lihat, "Oh, kamu coret-coret. Nah, kamu nih malas ya, kamu mengganggu ya, kamu bandel." Nah, orang langsung bilang gitu. Nah, tapi ternyata itu sebenarnya ilusi ya. Kalau kita dengar dari guru, apakah pasti gitu? Belum tentu ya. Belum tentu hal itu adalah yang sebenarnya. Itu hanya persepsi ya. Persepsi dari guru itu mengenai kita yang belum tentu benar. Nah, sama tadi ya, orang melihat angka dari sisi yang berbeda bisa membuat persepsi ataupun penilaian dia menjadi berbeda ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dari buku Tao ya, buku Tao tapi bisa kita pakai buat sehari-hari ya. Why are we not happy? Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh nggak bahagia ya? Kenapa kita nggak bahagia ya? Sebetulnya ya, because 99.9% what you think and you do is about yourself. Nah, jadi sebetulnya kita tuh nggak bahagia karena apa? Kalau diterjemahkan 99,9% yang kita pikirkan dan kita lakukan mengenai diri sendiri. Betul apa enggak? Iya loh. Kita ini enggak bahagia loh karena kita tuh apa-apa mikirnya diri sendiri, termasuk anak sendirilah ya, keluarga sendirilah, semuanya tentang diri sendiri, pekerjaan saya sendirilah ya, ego tuh yang main ya. Nanti saya gaji saya sendirilah, peluang saya sendirilah, nanti saya kalau mau kaya gimana? Selalu mikirnya tentang diri sendiri. Ya, itu menjadikan kita jadinya gak bahagia ya, hanya persepsinya selalu tentang diri sendiri ya. Coba kita berpikir tentang orang lain ya, nanti kamu lihat pasti akan jadi lebih bahagia ya kalau kita banyak pikirin tentang orang lain ya. Karena sebenarnya kebahagiaan itu dapat sebenarnya dari giving bukan taking ya, dari giving ya. Coba lanjut ya. Nah ya, jadi saya mau masuk ke akhir. Jadi tadi persepsi ya, mengenai persepsi. Nah, jadi kita itu mesti menghilangkan sebenarnya persepsi judge kita terhadap orang lain tadi ya. Jangan kita itu gampang judge orang ya, karena semuanya itu tadi saya sudah bilang bahwa itu semuanya adalah permainan pikiran ya, masuk kita nganggap bos kita kalau kita guru, kita menilai murid kita, yang kita jadi murid juga menilai guru kita, dosen kita ya, dosen ini killer atau apa, belum tentu itu benar ya. Nah, jadi yang membuat kita bahagia berbagi ini bukan cuma materi. Anda semua udah tahu berbagi itu bukan cuma materi, bahkan Anda smile aja itu udah berbagi ya, berbagi buat orang lain ya, berbagi kebahagiaan Anda semua buat orang lain ya. Jadi berbagi baru kita bisa bahagia. Jadi kita tuh jangan selalu pikirin diri kita sendiri ya. Aduh saya gimana ya, nanti saya tuh mau pengennya makannya enak ya, terus pengen punya karir yang enak, mikirnya selalu diri sendiri ya. Nah, gimana kalau kita pikir, oh saya punya makanan sedikit bisa dibagi kepada anak-anak pemulung yang ada di pinggir jalan. Nah, dengan itu kita bisa bahagia ya. Jadi jangan persepsi itu sebenarnya bisa judge itu karena selalu mikirnya juga
dengan diri sendiri. Tadi ya saya tulis yang personalisasi, semuanya dipersonalisasi ya. Baik, karena kita punya pilihan, mengapa kita tidak memilih untuk menjadi lebih baik? Nah, sebenarnya kita tuh semua punya pilihan. Tadi juga satu hal ya, bos kita ataupun dosen ataupun guru atau apapun juga teman kita yang mungkin kita merasa ini teman kok begini ya, dia mau enaknya sendiri aja ya, dia mau terima aja aku neraktir terus, dia kok nggak pernah neraktir. Nah, kita selalu menjudge segitu. Tapi kalau kita punya pilihan, kenapa kita nggak menjadi lebih baik? Kenapa kita nggak menjadi orang yang menerima? Ya, mungkin satu lagi saya mesti tulis di sini ya. Jadi sebetulnya bisa bahagia tuh sebenarnya kalau kita tuh menerima ya, mau menerima ya, termasuk itu masuk ke yang nomor 5 ya. Nah, berterima kasihlah kepada karma baik kita dan orang lain yang mengungkapkannya, terutama dengan dhamma. Nah, termasuk karma baik kita, termasuk apa yang kita punya sekarang ini ya. Jadi jangan selalu kita itu kok saya nggak bisa kayak dia, kok saya nggak bisa. Terimalah apa yang ada sekarang. Kebahagiaan itu sebenarnya bisa didapat kalau kita tuh menerima loh. Kalau kita nggak menerima, muncullah ketidakbahagiaan. Ya, termasuk misalnya pekerjaan saya sekarang ya, kok pekerjaan saya begini-begini aja. Nah, tapi kalau kita mau menerima, sudah bahagia ya. Tapi bukan berarti tidak boleh berusaha untuk lebih baik ya, boleh untuk berusaha lebih baik boleh ya. Tapi intinya pada menerima. Kalau misalnya istri atau dengan suami ya, aduh suami saya kok begini ya, atau suaminya dengan istri, aduh istri saya tuh pengen istrinya yang gimana gitu. Nah, tapi kalau Anda tuh mau menerima ya, menerima kelebihan kekurangan pasangan masing-masing, Anda happy. Ya, dalam hidup begitu, termasuk yang punya penyakit juga nih, maksud yang sakit ya. Kalau kita punya sakit ya, tapi kita selalu, aduh kenapa ya saya yang dikasih sakit ini ya, saraf kejepit misalnya sekarang banyak saraf. Kenapa ya jadi saya susah, mau jalannya susah, kemana-mana mesti pakai apa tuh yang kayak untuk penyangga ya. Tapi kalau kita mau menerima ya, bahwa ini adalah bagian dari karma kita, dan bahwa saya tuh masih punya banyak karma baik lainnya, yaitu misalnya terlahir jadi manusia ya, bisa bertemu Buddha Dharma. Nah, dengan itu kita bisa merasa bahagia ya, nggak perlu selalu bilang kenapa saya begini, semuanya diterima ya. Oke. Nah, balik ke atas. Jadi ketiga, jangan gengsi ya, jangan gengsi. Kalau kita misalnya sudah salah, itu kita minta maaf ya. Nah, dan menjadikan orang lain sebagai cermin itu baik, namun lebih baik bila kita saling bercermin. Nah, ini tadi ya. Jadi itu kita tuh jangan selalu bilang you are wrong. Yang benar itu saya ya. Karena saya udah lihat angkanya 6, kamu 6, bener 6 kok, bener 6. Nah, tapi coba kita lihat tuh dari sisi orang lain. Jadikan orang lain tuh cermin ya. Dan tadi kata-kata saya diingat ya, bahwa sebenarnya kita tuh punya karakter ya, karakter, kebiasaan ya, pandangan, wawasan, cara kerja, cara pikir dan lain-lain itu karena karma kita ya. Jadi karena karma kita yang lampau-lampau itu udah membentuk kita jadi sekarang ya, membentuk kita jadi punya cara berpikir, wawasan, pandangan dan lain-lain yang banyak ragam, yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa apa? Terima orang lain dengan apa adanya ya. Jangan selalu menjudge orang lain ya, jangan selalu menjudge orang lain, karena itu sebenarnya itu kalau menjudge orang lain itu tahu apa? Pikiran kita sendiri yang menipu kita ya. Tapi kalau sebenarnya itu adalah netral, Anda semua berbeda-beda, itu adalah netral adanya ya, tidak perlu dijudge kok orangnya begini, kok orangnya begitu. Terima apa adanya ya. Jadi menjadikan orang lain sebagai cermin dan saling bercermin. Nah, saling bercermin ya. Kitanya juga perlu bercermin, orang lain pun perlu bercermin ya. Nah, baik, yang terakhir mungkin saya tambahkan di sini karma baik kita ya. Karma baik kita itu
Itu mesti kita ingat ya, karma baik kita tuh banyak sekali. Kita bisa hadir di sini aja tuh adalah karma baik loh ya. Itu semua ini bisa terjadi, ceramah ini di wihara ini pada saat ini juga adalah kumpulan karma baik yang banyak sekali. Nah, dari pengurus ya, nah dari orang yang bangun gedung ini ya. Kalau nggak ada yang bangun gedung ini, semua donatur yang banyak ya, mungkin beribu-ribu, mungkin puluhan ribu, bakal ada nggak ceramah ini? Tidak ada ya. Nah, jadi itu kumpulan karma baik ya, termasuk karma baik kita juga ya. Kalau kitanya sakit ya, apa bisa hadir di sini? Tidak bisa ya, mungkin di rumah sakit. Jadi itu sebagai kumpulan karma baik yang banyak sekali ya. Jadi kita tuh tidak perlu menjudge orang, tapi kita sadarilah sebenarnya kekurangan kita itu apa sih, kekurangan kita yang perlu diperbaiki apa. Nah, kita jangan selalu menjudge orang lain, tapi posisikanlah diri kita itu di dalam saya sepatu orang lain ya, put yourself in other people's shoes. Nah, disadari ya. Jadi tidak perlu ada berantem ya untuk hal kecil, tidak perlu ada. Kalau organisasi ya, mau bikin hal kecil aja, mau masak aja ya, saya pernah lihat satu panitiaan Buddhis juga, mau masak aja ribut, yang satu mau masak ini, yang ibu ini bilangnya mau masak itu lebih bagus katanya. Sebab itu nggak ada ya, itu masalah perception ya, itu hanya masalah cara pandang ya. Kadang satu kebiasaan masak itu, yang satu kebiasaan di rumahnya maunya pedas ya gitu. Jadi kalau acara Waisak mesti ada pedas, yang ini bilang nggak usah mesti pakai ini. Aduh, akhirnya jadi ribut ya. Kita ini umat Buddha ini sebenarnya cuma sedikit sekali ya di Indonesia nih, sedikit sekali ya. Terakhir sekali datanya bukan cuma 0,7% lagi ya, 0,56% ya. Jadi sedikit sekali ya. Jadi kita nih mesti kompak ya, mesti bersatu ya. Jangan sampai hal-hal kecil ya, baik di dalam organisasi, baik dalam wihara ya, baik dalam masyarakat ya, jadiin kita ini ribut ya. Kita ini mesti kompak. Ya, tadi itu ya saya udah bilang, jadi apa? Penyadaran bahwa semua orang terlahir itu karmanya masing-masing, dan semua orang, semua kebiasaannya dan cara pandang segala macam itu bagian dari karmanya dia. Jadi kita terima ya, terima. Nah, dan kalau ada kita punya kesalahan juga mesti minta maaf. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kita punya karma baik yang banyak sekali ya, timuran karma baik yang banyak sekali, dan itu merupakan modal bagi kita biar bisa maju ya. Nah, jadi menyadari apa kekurangan kita ya, dan yang jelek-jelek dikurang-kurangin, yang baik dimajukan ya, dimunculkan kalau perlu, yang baik yang belum muncul dimunculkan ya, sehingga kita bisa menjadikan diri kita lebih baik ya. Kayaknya udah tanya terakhir, coba lihat next. Terima kasih atas, nah kalau saya tulisnya terima kasih atas karma baik pada pagi hari ini ya. Jadi saya karma baik juga bisa ketemu Anda semua ya, bisa membabarkan dhamma desana pada pagi hari ini ya. Anda punya karma baik ya, nah dan saya juga punya karma baik ya. Baik, saya rasa terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau sudah mengerti semua? Mau bertanya topik yang lain juga boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih ada 10 menit. Atau bingung? Selamat pagi Romo. Ya. Nama budaya. Bagaimana kita menyikapi pikiran kita tuh yang datang berbarengan dari pekerjaan, keluarga atau hal lain tuh dengan waktu yang sama kan? Kadang kita kalut. Yang pertama. Yang kedua tadi kan dibilang kan kita nggak boleh menjudge seorang itu dengan pikiran kita ya. Kadang kan itu kan terulang terjadi. Jadi alangkah baiknya bagaimana kalau kita melihat orang itu dari persepsi seperti apa dan bagaimana yang kita lihat dalam orang yang kita lihat itu. Itu aja. Tadi yang terakhir gimana? Bagaimana kita menyikapi melihat orang itu
dari kita punya persepsi ya, yang selama ini kita lihat nih, dia mah selalu begitu, tapi nggak pernah berubah kan. Akhirnya kita ada semacam, males juga deh ya. Akhirnya perdebatan terus ya kan, nggak ada titik temunya kan. Nah, baiknya bagaimana? Emang kita tahu tipe dia kayak begitu, tapi ya kan sering terjadi kan, gitu ya. Dah sekali ya Pak Mo, makasih punya budaya. Makasih. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Untuk kita sehari-hari gimana ya? Karena kita di sehari-hari pasti banyak sekali menjumpai orang yang tidak menyenangkan, dalam tanda kutip ya, tidak menyenangkan untuk kita ya. Apa tuh ya? Ya, enggak apa, lanjut ya. Ya, itu tadi suara ya. Saya udah persepsikan don't like ya, I don't like that. Ya sama tuh tadi ya, persepsi ya. Tapi mungkin ada yang biasa-biasa aja, cuekin aja. Nah, itu bagus ya, itu netral ya. Oke. Ya. Nah, jadi sehari-hari kita pasti banyak ketemu orang bermacam-macam ya. Tapi satu orang yang kita tidak suka mungkin orang lain suka ya. Bener nggak? Nah, ada kadang-kadang temennya deket, ada misalnya 5 orang gitu ya. Kita nggak suka ini orangnya, salah satu di antaranya, tapi teman-temannya yang 5 orang kok suka ya gitu. Nah, ya ada hubungan karma yang dekat di masa lampau ya. Nah, cara menyikapinya gimana ya? Oke, memang tidak boleh menjudge ya. Nah, tapi kalau yang kita udah tahu memang ini orang ya begini, Anda menghindari saja. Kalau Anda misalnya sudah berusaha, saya udah berusaha nih dekat dengan dia, sudah berusaha mengalah dengan dia, tapi kok dianya begini terus, ya udah artinya gak cocok dengan Anda. Ya Anda mengalah saja. Ya menghindari. Dalam arti mungkin dia itu dalam dia itu nggak cocok kalau untuk bikin sesuatu dengan Anda. Mungkin Anda menemukan kecocokan dengan orang lain tapi tidak dengan dia. Ya. Nah, satu hal kita tuh mesti sadar ya sebenarnya ya. Satu orang itu ya, mungkin dia itu ya nggak cocok dengan Anda dalam pekerjaan ya, tapi mungkin bisa jadi teman Anda di luar pekerjaan. Jadi jangan langsung itu juga balik lagi, jangan langsung menjudge ini orang, jangan berpandang kaku, ini orang jelek ya. Jadi semuanya 100% lu dianggap jelek. Nggak selalu loh ya. Mungkin ada satu teman Anda kalau kerja dia males, dia nyuruh kita melulu, dia nyuruh kita, dia aja males, dia maunya happy doang. Tapi lihat lah kalau kita lagi pergi lagi apa dengan dia, wah dia tuh banyak lawakannya apa ya, satu rombongan terhibur sama dia. Jadi apa, ada kelebihannya juga ya kan. Nah, kecocokan tuh macam-macam loh. Mungkin ini orang kalau jalan-jalan cocok, kalau jalan-jalan pas gitu kan, dia misalnya suka naik gunung, saya juga suka naik gunung, pas gitu kan. Tapi kalau udah giliran misalnya organisasi, kayaknya kok nggak nyambung ya. Ada nggak seperti itu? Ada ya kan, ada ya. Nah, jadi itu kecocokan itu kan nggak selalu mesti 100%, nggak 100% mesti cocok, nggak bisa ya, karena ya tadi saya bilang semua orang sudah membawa karma masing-masing, bisa punya karakter dan segala macam wawasan, cara pikir yang beda-beda, itu ada pengaruh dari kehidupan dia yang lampau ya gitu. Kita lihat aja tuh kalau kita balik ke cerita Buddha ya, saya suka ambil cerita Buddha karena itu inspiratif sekali ya. Kemarin kebetulan saya baca tentang Ananda ya. Nah, Ananda itu kita tahu kan dekat sekali dengan Buddha ya, dekat sekali ya. Nah, dekat sekali dengan Buddha, dan dalam kehidupan yang lampau itu ya biasanya juga dia selalu mengambil peran seperti kehidupan dia terakhir, yaitu dia akan membantu Buddha, melayani Buddha ya, dekat sekali dengan Buddha ya. Dan kehidupan sebelumnya dia juga biasa mengambil peran seperti itu, misalnya dia sais dari kereta Raja Dewa Saka, dia selalu ambil peran itu, dan Buddha tuh ada di kehidupan dia juga, dekat-dekat gitu. Nah gitu ya, walaupun memang dikatakan oleh Buddha bahwa ya, ini satu lagi penyadaran bahwa ya sebenarnya kita di semuanya itu ya, kita semua itu pernah bertemu dengan kehidupan sebelumnya, percaya nggak? Nah, udah pernah dengar kan Dharma ini kan, udah pernah dengar Dharma yang isinya ini ya. Jadi Buddha aja waktu lewat di tumpukan tulang belulang, dia langsung namaskara, karena dia bilang ini ibu saya di kehidupan yang lampau.
Ya, dan dia juga pernah bertemu sepasang suami istri Brahmana, dan dia bilang yang Brahmana ini pernah 500 kali jadi ayah saya, 500 kali jadi kakek saya. Nah, yang ibu, yang si istri Brahmana pernah 500 kali jadi ibu saya, dan pernah 500 kali jadi nenek saya. Nah, ya, Buddha sudah mengatakan semua kita ini semuanya pernah berhubungan loh, pernah ada hubungan di masa lampau. Cuma kalau yang dekat mungkin dulu kehidupan lampau itu dekat juga ya, kalau dari cerita kayak gitu, tapi kehidupan lampau yang agak jauh, nah itu artinya sekarang mungkin agak jauh juga, begitu ya. Nah itu bisa juga untuk penyadaran, itu juga boleh. Saya juga sering pakai itu ya. Jadi Dharma itu untuk bantu kita tuh sebenarnya menghadapi kehidupan sehari-hari, supaya kita tuh menjalani itu enggak berat gitu loh, menjalani ringan ya. Saya juga kadang pakai seperti itu. Misalnya ini orang kok kesel banget, tapi saya ingat Buddha bilang, nah mungkin dia pernah jadi mama saya ya, pernah jadi adik saya atau anak saya. Jadi artinya ya udahlah, tumbuhkan meta kita ya, tumbuhkan meta kita. Mungkin iya benar tuh, mungkin dia pernah jadi mama saya ya. Nah Ananda dengan Buddha itu pernah jadi kakak adik ya, pernah jadi ayah anak, pernah ya. Nah jadi kemudian kehidupan terakhir enggak jadi ayah anak, enggak jadi kakak adik lagi ya, sepupu kan. Nah jadi mungkin enggak pernah jadi ibu saya atau adik saya, pernah. Jadi kita jangan, aduh ini orang gue benci banget lah, mungkin dia dulu pernah mama Anda loh atau ayah Anda loh ya. Kita juga, nah itu dari situ bisa tumbuhkan meta. Nah gitu. Nah cara menyikapinya ya itu tadi saya jelasin. Kalau emang nggak bisa ya udahlah, kita mundur aja ya, daripada kalau kita bersikeras nanti kita malah bikin karma buruk lagi gitu ya, membenci dan sebagainya gitu ya. Baik, ada yang lain? Oh, waktunya udah mau habis ya. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatan ini di Wihara Ekayana Serpong. Semoga semuanya selalu bersemangat ya untuk belajar Dharma ya. Tapi tadi saya bilang Dharma itu kalau kita berumah tangga mestinya kita pakai untuk bisa menjalani kehidupan kita supaya terasanya lebih ringan ya. Jangan sampai terasanya lebih berat. Nah, kalau Anda sekarang masih merasa kehidupan saya kok berat ya, nah pakailah Dharma itu untuk membuat kehidupan Anda lebih ringan ya. Hari ini saya sih cuma satu topik ini aja ya, saya harapkan bisa bantu Anda menghadapi orang-orang di sekitar Anda, siapapun, baik, buruk, dan lain sebagainya, jelek ataupun tidak ya, supaya Anda bisa mengerti bahwa jangan sampai dikelabui oleh pikiran Anda sehingga malah membuat hidup Anda lebih berat ya. Tapi penyadaran supaya hidup kita senantiasa terasa lebih ringan ya. Terima kasih, semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabisa anta bhavantu sukhita. Sadu. Terima kasih pada Ibu Upasika Dr. Gigi Venita atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya dana paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
Terima kasih atas dana yang telah dibelikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Berikutnya mari kita mendengarkan lagu dari tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Tes. Nama Sangha Adi Budaya, nama budaya semuanya. Perkenalkan, saya Novelin dan teman saya Steven. Hari ini akan menyanyikan lagu yang berjudul Sadarlah. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mengetahui lagu ini boleh banget nyanyi bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi umat yang telah berhasil donor darah di bulan Februari kemarin dapat mengambil kartu donor darah di front desk Ibu Mega di bawah.
Yang kedua, sahabat terkasih, kami mengajak sahabat sekalian untuk kembali berlatih hidup sadar penuh di Day of Mindfulness pada hari Sabtu tanggal 15 April pukul 8.30 sampai 15. Untuk informasi dan pendaftaran bisa klik di link pendaftaran yang ada di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Ketiga, Panitia Waisak 2023 membuka kesempatan untuk para sahabat untuk menanam karma baik dengan bergabung dengan tim Panitia Waisak sebagai volunteer. Untuk pendaftaran bisa scan barcode yang di layar di atas atau menghubungi Saudara Brian di 0855 833 9252. Yang keempat, Panitia Waisak Anak 2023 juga membuka kesempatan untuk para sahabat untuk menjadi volunteer Waisak Anak di Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa scan barcode atau menghubungi Patricia di 0896 3752 0363. Yang terakhir, sebagai reminder, kami mohon para umat tetap di tempatnya pada saat kebaktian selesai. Izinkan pemimpin kebaktian untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selanjutnya Eta Wata. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Tan Sian Wee, Mendiang Tan Win Nyo, Mendiang Lim Chiu Chin. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceamhehi Sabatang Punya Sampada Sabe Dewa Numodantu Sabah Sampati Siddhya. Eta Wata Ceamhehi Sambata Punya Sampada Sabe Buddha Numodantu Sabah Sampati Siddhya. Eta Wata Ceamhehi Sambata Punya Sampada Sabe Satta Numodantu Sabah Sampati Siddhya. Akasata Cebumata Dewanaga Maidika Punyantang Anumoditwa Cira Rakantu Loka Santi. Akasata Cebumata Dewanaga Maidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia. Idamo natinam hotu sukita hontu natayo. Idamo natinam hotu sukita hontu natayo. Idamo natinam hotu sukita hontu natayo.
Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko seraja bawatu damiko akasata sebumata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata sebumata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakantu mendiang tan siang wi mendiang tang winyo mendiang lim ciu cing akasata sebumata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakantu sasanam akasata sebumata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakantu desanam akasata sebumata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakantu no guru akasata sebumata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggam namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukikata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.